Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Ridha, guru pendidikan agama Islam di SDN 11 5 Koto Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Baks 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211250671. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 4 dengan materi memasuki usia balik. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Bapak semua pada pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir. Sudahkah siap kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Insyaallah siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin temannya membacakan doa. Pada ketua kelas silakan. Siap, berdoa mulai. Berdoa sebelum kita memulai pelajaran agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud pembelajaran profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan wujud cinta tanah air, maka kita membaca ayat pendek dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bapak minta kepada Agib dan juga kepada Nana untuk ke depan membacakan ayat pendek dan menyanyikan dan memimpin lagu nasional. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Mari kita nyanyikan lagu Pancasila sama-sama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
persilakan kepada Agit yang telah membacakan ayat pendek. Kemudian terima kasih juga kepada anak Bapak Nana yang telah memimpin menyanyikan lagu nasional. Sekarang Bapak mau tanya, masih ingat nggak pelajaran kita di minggu yang lalu? Tentang apa? Iya, di minggu yang lalu atau di hari Rabu yang lalu kita telah belajar tentang keragaman dan toleransi. Sedangkan untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang memasuki usia balik. Adakah di antara anak Bapak yang tahu apa arti kata balik? Coba Citra. Dewasa. Iya. Kemudian adalah lagi di antara anak Bapak yang mengetahui apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan juga menurut ilmu biologi. Coba anak Bapak Arika. Kalau ilmu fikih umurnya ekor, kalau ilmu biologi sering buang air besar. Iya. Namun yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah benar, tapi kita akan mempelajari tentang memasuki usia balik itu. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah ini. Diharapkan setelah kalian nanti mempelajari tentang usia balik, kalian mampu anak-anak Bapak dapat menyebutkan apa tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih. Itu tujuan pertama pembelajaran kita. Tujuan yang kedua, anak-anak Bapak setelah belajar tentang memasuki usia balik, anak-anak Bapak mampu menyebutkan tanda-tanda balik itu atau kedewasaan itu baik menurut ilmu fikih maupun menurut ilmu biologi. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin lihat apa kalian masih semangat belajar? Masih semangat? Ya. Masih semangat. Untuk membuktikan semangat atau tidaknya kalian dalam belajar, sekarang kita coba tepuk semangatnya dulu. Bisa siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita lihat. Sekarang coba kalian buka buku kalian atau buku paket kalian halaman 58. Sudah dibuka? Coba dibuka bukunya dulu. Di halaman 58 itu, di sana ada dialog antara seorang kakak dengan seorang adiknya. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba di antara anak-anak Bapak berperan sebagai ayah dan sebagai kakak dan sebagai adik. Untuk sebagai kakaknya Bapak minta kepada anak Bapak si Azam, dan kemudian sebagai adiknya Bapak minta kepada anak Bapak Arif. Silakan untuk dibaca dialognya. Ibu, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Batas dosa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Ibu, tetapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Itu tadi sudah sama-sama anak Bapak semua dengar dialog antara seorang kakak dengan seorang adiknya. Di dalam dialog itu, apakah seorang adik itu sudah paham tentang balik? Sudah paham belum? Belum. Belum. Nah,
Di dalam dialog itu, adik tadi belum paham apa itu balik dan juga tanda-tanda balik. Maka untuk itulah pada hari ini kita akan mempelajari tentang memasuki usia balik. Di sini nanti kita akan melihat pengertian balik itu, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Coba lihat ke depan. Di depan itu kan ada poin-poinnya. Pertama, kita lihat pengertian balik. Dalam bahasa Arab, kata balik itu berarti sampai. Apa kata balik itu? Artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik artinya kondisi matang, fisik dan mental, serta siap untuk dibebani kewajiban beragama. Artinya apa? Artinya seseorang itu bisa dikatakan balik kalau dia sudah matang fisiknya itu badannya, kemudian mental itu adalah sikapnya. Kalau semuanya itu telah matang, baik fisiknya maupun mentalnya, maka dia akan dibebani kewajiban beragama. Kemudian kita lanjut. Balik menurut ilmu fikih adalah kedewasaan yang ditandai dengan. Jadi di dalam ilmu fikih, balik itu kedewasaan yang ditandai dengan satu, mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid bagi perempuan. Apa itu haid? Haid itu adalah seorang anak perempuan telah mengeluarkan darah kotor pada kemaluannya. Paham sampai situ? Kemudian yang ketiga, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah usia anak itu telah sampai 15 tahun. Terus bagaimana kalau pada seseorang anak itu dia belum mimpi basah, dia belum mengalami haid? Dari mana kita tahu tanda-tanda balik menurut fikihnya? Yaitu apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun. Jadi kalau sudah umur 15 tahun, walaupun dia tidak haid, walaupun dia tidak mimpi basah, tapi kalau dia sudah berumur 15 tahun, maka dia telah disebut balik menurut ilmu fikih. Sekarang kita lihat menurut ilmu biologi lagi. Kalau yang tadi menurut ilmu fikih, sekarang kita lihat lagi menurut ilmu biologi. Kita lihat tanda-tanda balik itu menurut ilmu biologi. Pertama, bagi anak laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama, memiliki hormon testosteron. Yang kedua, tumbuh kumis, jenggot dan jambang. Kumisnya kan di sini. Berarti kalau sudah tumbuh ini kumisnya, berarti dia sudah balik. Kemudian jenggot seperti apa ini? Kemudian jambang di sini. Kalau yang tiga itu sudah ada kumis, sudah ada jenggot, sudah ada jambang, berarti dia telah balik menurut ilmu biologi. Yang kedua, yang ketiga, rambut pada alat kelamin dan ketiak. Kemudian yang keempat, muncul jakun. Ada yang tahu anak bapak mana yang disebut jakun itu? Bagi laki-laki? Oke? Ya, ini. Kalau bagi laki-laki, kalau sudah tumbuh jakunnya di sini, ini berarti sudah balik menurut ilmu biologi. Kalau seperti bapak ini udah balik apa belum ini? Udah. Kenapa sudah dikatakan balik? Karena sudah ada jakun dan juga sudah ada jenggot. Kemudian ciri yang tanda yang selanjutnya adalah badan lebih kekar dan berotot. Berarti kalau orang itu dia sudah memiliki badan yang besar, sudah berotot, berarti dia sudah balik menurut ilmu biologi. Kemudian yang terakhir adalah perubahan suara. Kalau sekarang kan anak-anak bapak kan suaranya belum seperti keras suaranya bapak ini. Nanti kalau anak-anak bapak sudah balik,
maka suara anak bapak ini semua akan berubah. Tadinya lembut berubah menjadi kasar suaranya. Kemudian kita lihat lagi, balik menurut ilmu biologi bagi perempuan lagi. Kalau yang bapak jelaskan pertama tadi adalah bagi anak laki-laki. Yang sekarang kita lihat lagi balik menurut ilmu biologi tanda-tandanya bagi anak perempuan. Yang pertama, dia memiliki hormon estrogen. Yang kedua, payudara dan pinggul membesar. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut pada kemaluan atau ketiak. Kemudian kulit lebih halus. Berarti kalau anak perempuan itu kalau dia sudah balik, maka kulitnya itu menjadi halus. Kemudian mengalami menstruasi atau haid. Untuk anak-anak bapak ketahui, menstruasi ini hanya terjadi pada anak perempuan. Sekarang anak-anak bapak sudah mengetahui apa tadi tanda-tanda balik, maka menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Sekarang kita lihat lagi, kalau orang itu atau anak itu telah sampai pada usia balik, maka dia berkewajiban. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. Apa kewajibannya yang pertama? Apa di situ? Menjalankan ibadah dengan taat. Berarti kalau orang sudah balik, anak-anak sudah balik, dia mesti menjalankan perintah Allah. Salah satunya apa? Sholat. Jadi kalau anak-anak bapak sudah balik, dia harus berkewajiban melaksanakan sholat. Kalau dia tidak mau melaksanakan sholat, sementara dia sudah sampai pada usia balik, maka dia sudah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat. Kalau bagi laki-laki auratnya mana? Bagi laki-laki, dari atas pusar sampai ke bawah lutut. Bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan mana yang boleh terlihat? Dua belah wajah dan dua belah telapak tangan. Seluruhnya berarti sudah disebut dengan aurat. Berarti bagi laki-laki tadi yang seperti Pak jelaskan tadi, batasnya di atas pusar, kemudian di bawah lutut. Itu auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Paham sampai di sini? Sekarang kita lihat. Setelah kita mengetahui tanda-tanda balik, pengertian balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, sekarang kita lihat lagi videonya. Apa sih yang dikatakan dengan tanda-tanda balik itu dan pengertian dan sebagainya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bab yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu menyambut usia balik. Yuk kita simak baik-baik. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Yang kedua, menjelaskan tanda-tanda balik menggunakan ilmu fikih dan biologi. Serta yang ketiga, memahami kewajiban yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik.
Ya, itu tadi adalah video tentang memasuki usia balik. Dalam video itu tadi dijelaskan pengertian balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak yang sudah sampai kepada usia apa? Usia balik. Nah, sekarang kita coba membagi kelompok. Nanti Bapak berikan karton seperti ini. Nanti kalian tempelkan di karton ini bekerjasama dengan kelompoknya, yaitu tentang tanda-tanda balik. Nanti tempel di sini. Bagi perempuan tanda-tanda baliknya menurut ilmu fikih apa, menurut ilmu biologi apa. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki, dan menurut tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Bisa dipahami? Nah, sekarang dibagi kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan bekerja kelompok, tempel di situ. Nah, kan ada jamnya tuh, tempel sini. Kemudian atur diatur jaraknya. Nanti kan atur tanda-tanda balik tuh. Menurut ilmu fikih tempel sini, menurut ilmu biologi tempel sini. Kerjasama kan kerjasama.
Kalau sudah siap, Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok A terlebih dahulu. Pada kelompok A, kami minta ke depan. Ya, perhatikan kelompok B, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri usia balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih untuk perempuan. Untuk ilmu fikih. Hari salam. Atau untuk perempuan ilmu fikih. 1. Haid. 2. Berusia 15 tahun. 3. Mimpi basah. 2. Ilmu biologi. Hormon progesteron. 2. Suara lebih lembut. 3. Kulit lebih halus. 4. Rambut pada alat kelamin ketiak dan ketiak. 3. Timbul payudara besar. Ciri-ciri usia balik menurut fisik dan ilmu fikih dan ilmu biologi laki-laki. Ilmu fikih. 1. Mimpi basah. 2. Berusia 15 tahun. Menurut ilmu biologi. 1. Hormon testosteron. 2. Suara terdengar berat. 3. Rambut pada alat kelamin dan ketiak. 4. Badan mulai kekar berotot tumbuh jepur. 5. Tumbuh kumis, jenggot, dan cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang disampaikan oleh kelompok A? Ada yang mau menanggapinya kelompok B? Tidak? Sekarang kita minta kepada kelompok B untuk membacakan presentasi hasil kelompoknya. Tadi kita sudah berkelompok mengerjakan pekerjaannya. Sekarang meminta kepada kalian duduk seperti tadi kembali. Ya, sekarang karena kita telah mempelajari tentang pengertian balik, telah mempelajari tentang ciri-ciri balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Sekarang Bapak ingin melihat sampai di mana kemampuan kalian setelah kita mempelajari tentang memasuki usia balik. Maka menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini.
kumpulkan ke depan seluruh LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kumpulkan saja. Taruh di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan melalui LKPD. Jadi untuk hari ini kita ambil kesimpulannya bahwasanya memasuki usia balik itu adalah sebuah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu balik tadi menurut bahasa artinya apa? Sampai. Sedangkan menurut istilah apa tadi? Kondisi matang, fisik dan mental serta siap untuk dibebani kewajiban. Kemudian kita juga tadi telah mempelajari tentang ciri-ciri balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Adapun menurut ilmu fikih tadi bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apalagi tadi mimpi basah, kemudian bagi perempuan haid, dan juga tadi Bapak sudah menjelaskan ciri-ciri balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Apakah anak-anak Bapak pada hari ini belajar senang? Senang. Alhamdulillah. Jadi tugas kalian di rumah adalah kalian nanti anak-anak Bapak semua menyimpulkan dan membuat berupa peta konsep tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menyambut usia balik. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.